Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku sekalian, sahabat yang mulia, khususnya sahabat Jagakarsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan sahabat-sahabatku yang mudah-mudahan Allah kasih berkah di masa pandemi yang panjang ini dan akan panjang dan mungkin akan sampai hari kiamat mungkin ya, karena ini kondisinya sudah berubah ya. Ini dari masa offline atau offline ke online. Jadi ini perubahan zaman yang tidak bisa kita pungkiri ya, seperti masa perubahannya revolusi industri dari masa konvensional ke industri. Nah, sekarang kita juga mengalami masa daring, masa yang dimana yang bergerak itu digital ya. Uang itu bukan bergerak, tapi yang bergerak digital. Sekarang masa-masa pandemi ini, jadi yang paling aktif adalah masa online ya. Bagi orang beriman itu tidak jadi masalah ya. Ketika dia mengalami kesulitan, dia sabar dan dia berdakwah, itu berpahala yang besar. Bagi orang yang dikasih kekayaan yang banyak, maka dia bisa berdakwah, dia bertilawah, kemudian dia berjihad dengan hartanya dan jiwanya, dan itu juga luar biasa. Bagi apapun yang Anda atau kita atau saya atau saudara sekalian, dalam kondisi apapun kita bisa berbuat baik. Bahkan di dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala dan kebajikan ya kepada hamba-hamba ya, sampai hambanya itu bosan sendiri ya. Jadi hadis ini bisa dipahami bahwa sesungguhnya Allah itu akan membalas ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ayat ini yang menjadikan saya itu khususnya menjadikan motivasi untuk berbuat apa saja. Seperti dzarrah ya. Dzarrah itu dulu waktu saya kecil ya, tahun 80 saya ngaji itu, dzarrah itu diartikan adalah semut pudak ya. Semut pudak itu semut yang paling kecil, yang kalau berjalan ini nyaris gak kelihatan, begitu gigit ini langsung bengkak. Ini dzarrah ya. Tapi zaman berubah, maka dzarrah di abad sekarang ke-21, jadi abad milenial ini diartikan ini adalah inti atom ya. Bayangkan atom saja nggak bisa dilihat ya, tapi ini inti atom, masya Allah. Jadi barang siapa yang berbuat kebajikan seberat inti atom, maka Allah kasih pahala. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan bosan-bosan untuk berbuat kebajikan, menebar kebajikan ke alam semesta. Jadi Islam ini ke seluruh alam ya. Jadi kalau dahulu kala itu Islam mengajarkan berilah atau tanamkanlah pohon ya. Pohon itu bisa ratusan tahun ya. Kalau dia berbuah, musafir bisa ngambil, orang lain bisa ngambil ya. Jadi itu berkah amal jariah pohon itu, masya Allah. Atau misalnya dahulu kala sumur ya, yang banyak disebut di dalam hadis itu pohon, sumur ya, jalan ya, itu adalah amal jariah yang luar biasa. Nah, kalau kita di sini, maka pandemi ini kita bisa berbuat kebajikan, bisa memberikan tausiah, membuat video, membuat ceramah, membuat film, membuat apapun yang intinya untuk kemaslahatan umat, baik itu lewat media maupun berikan inspirasi ya, menolong misalnya membuat usaha supaya saudaranya yang nggak ngerti menjadi ngerti, maka itu dapat. Itu lebih daripada inti atom ya. Kalau inti atom aja begini, saya kasih contoh misalnya begini ya. Inti atom itu misalnya orang mendoakan saudaranya yang tidak pernah dia ketahui ya. Misalnya seperti sahabat Abu Darda ya. Itu mendoakan setiap malamnya itu 360 sahabatnya. Itu kan mungkin sepele ya, tapi di hadapan Allah nggak sepele. Karena dia nggak cerita kemana-mana, masya Allah. Itu yang paling sederhana. Itu menjadi melesat. Nah, nanti kita bahas tentang perbuatan yang kelihatannya sepele tapi melesat tinggi, mengangkat derajat yang luar biasa. Jadi Abu Darda itu sahabat yang masya Allah diabadikan dalam sejarah, itu sahabat yang paling zuhud, dan nasihat-nasihatnya itu masya Allah direkam oleh sejarah tinta emas. Sampai saya sering ala berkah mengisahkan sering berkali-kali kepada Abu Darda dan istrinya, masya Allah luar biasa ya. Banyak sekali kisah-kisah yang akan kita kisahkan supaya saudara sekalian bisa mengambil intisari kehidupan, nutrisi kehidupan yang sekarang ini kita di zaman fitnah ya. Banyak orang yang
terkecoh dengan penampilan, dengan casing ya. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa diikuti sama sekali ya. Jadi itu yang membuat Al-Fakir ini membuat video dan menulis, kemudian menyampaikan dan memotivasi ke saudaraku sekalian, siapapun Anda bisa berbuat baik dengan harta Anda, dengan tenaga Anda, dengan pikiran Anda, dengan apapun lah pokoknya ya. Jadi saya menyampaikan silakan buat video ya tentang kebaikan, bedah rumah ya, bedah kantong ya, kantongnya dibedah maksudnya cari teman-teman, siapa yang nggak punya duit untuk ini, siapa yang mau nikah tapi nggak punya duit nih, kita gotong royong. Jadi 5 tahun yang lalu saya diajak teman untuk ta'awun. Jadi ta'awun itu kita iuran ya. Ini sahabat saya keren banget ya, diajak iuran misalnya 50.000 sekian, ini kumpul dikasihkan ke orang ini ya, Masya Allah ini luar biasa. Dan ini Insya Allah kapan-kapan kita buat seperti ini untuk menggalang dana dan bedah rumah, bedah kantong, bedah usaha, bedah dan seterusnya. Saudara sekalian yang Insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam yang cerah ini Al-Fakir saya mau mengambil tema Zam al-Hawa ya. Ini sebenarnya bukan tema ya, ini saya ngalah berkah ya. Jadi salah satu guru saya yang saya tidak pernah berjumpa, tetapi saya sering membaca kitab beliau dan ini ngalah berkah ya. Jadi ngalah berkah itu adalah meniru, mengikuti jejak beliau dalam rangka mengikuti derajat beliau. Jadi Rasul bersabda, almar'u ma'aman ahabbah, seseorang itu akan dikumpulkan kepada orang yang dia cintai ya. Jadi saya sadar Al-Fakir ini banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, banyak teledornya, maka saya ngalah berkah yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad SAW, kemudian para sahabat dan orang-orang pilihan ya. Dan kemudian Ibnu Al-Jauzi. Jadi beliau itu lahir di tahun 509 Hijriah sampai 590 sekian Hijriah. Masya Allah, karyanya banyak sekali dan sering saya sampaikan. Jadi saya ngalah berkah di kitab beliau Zam al-Hawa. Masya Allah, kitab ini luar biasa, banyak kisah. Ya karena waktu dan ini nggak cukup ya, saya singkat-singkat aja ya. Tapi hikmah dan manfaatnya kita rasakan bersama. Jadi intinya itu saya buatkan jus mangga, Anda tinggal minum aja. Kalau nanti membacanya itu terlalu lama ya. Jadi apalagi orang sekarang itu malas membaca, lebih-lebih lagi nulis ya. Baca aja malas, apalagi nulis. Nulis lebih berat daripada baca. Baca aja teramat banyak yang sering mengeluh. Kok panjang banget, kok ini banget. Ya sudah, kita kasih ceramah aja lah. Dengarkan ya. Mudah-mudahan ngalah berkah ya. Saya ingatkan pada Allah ini ngalah berkah ke Al-Alamah Al-Hafidh Imam Ibnu Al-Jauzi, salah satu guru saya yang meninggal ribuan tahun yang lalu ya. Atau kalau dihitung secara ini sekarang 1443 Hijriah ya, itu beliau itu sekitar meninggalnya 590 sekian, taruh 600, jadi 600 tambah 400 ya 800 sekian tahun yang lalu ya, 800 tahun yang lalu. Jadi ini salah satu ngalah berkah di dalam kitab Zam al-Hawa ya. Saudaraku sekalian, beliau memulai dengan ayat yang di dalam surat Al-Furqan. Jadi surat Al-Furqan ini ayat atau surat ke-25. Jadi surat ke-25 ini surat Al-Furqan yang ada pada ayat 41 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Al-ayah. Jadi ara'aita ya. Tidakkah engkau tahu, atau terangkanlah kepadaku ya. Terangkanlah ya, kata Allah ya. Man ittakhadha, yakni orang yang menjadikan ya ilahu hawahu ya. Jadi ilahahu hawahu. Jadi terangkanlah orang yang menjadikan Tuhannya ya, ilahahu ya, Tuhan. Ilah itu sesembahan atau Tuhannya. Ilah itu sama dengan Rabbun ya. Jadi ilahahu, Tuhannya itu apa? Hawahu ya. Jadi hawa nafsunya itu dianggap sebagai Tuhannya ya. Yang pertama, ayat ini Allah menjelaskan, jadi ini berkaitan dengan kejadian di zaman Rasulullah di periode Mekah ya. Jadi dahulu kala itu Rasulullah itu diejek. Pada ayat sebelumnya itu Rasulullah senantiasa diejek ya. Ya, dikatakan, itukah
orang yang dianggap Rasul. Jadi Rasulullah itu Masya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad itu yang mulia itu diejek oleh orang-orang kafir, dan mereka mengejeknya Masya Allah. Tidak diejek saja, dilempari kotoran, kemudian dikatakan yang aneh-aneh. Apakah itu orang yang diutus oleh Tuhannya, dan hampir-hampir dia menyesatkan kita. Jadi orang-orang musyrik itu menghina begitu ya. Maka Allah menyuruh menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang seperti itu. Jadi orang-orang kafir itu menjadi Tuhannya itu patung gitu. Nah, padahal kalau kita mikir patung itu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maka Allah menghinakan dalam ayat ini, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kalau di zaman dulu mungkin patung ya, yang patung macam-macam, dan kalau sekarang mungkin manusia ya. Sekarang manusia kan zaman udah berubah ya. Jadi tidakkah atau jelaskanlah kepada aku bagaimana orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsu. Jadi misalnya hawa nafsu itu penguasa atau raja ya, rajanya manusia. Makanya dalam surat An-Nas itu dijelaskan Allah itu hanya Allah, bukan raja manusia. Bagaimana? Bukan raja dari kalangan manusia, tapi Allah itu adalah rajanya manusia, bukan manusia ya. Maka dalam ayat lain dalam surat Al-Furqan ini Allah hendak menjelaskan bahwa orang-orang yang menjadikan Tuhannya atau sesembahannya itu adalah hawa nafsunya, maka orang-orang ini akan celaka. Inilah yang digunakan dalam Zam al-Hawa untuk menjelaskan. Sebenarnya penjelasannya panjang banget, tapi Imam Ibnu Al-Jauzi mengisahkan ya bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya itu, mulai dari perkara yang sederhana sampai perkara yang tinggi, itu akan jauh berbeda derajatnya dibanding orang yang menjadikan Tuhannya sebagai Robnya ya. Jadi Tuhannya. Jadi Tuhan itu ada dua. Yang pertama Allah, yang kedua nafsu. Ya, nafsu ini salah ya, karena dia dijadikan Tuhan ya. Ya, jadi maka di dalam kitab Zam al-Hawa, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi mengisahkan ada dua pemuda ya, Masya Allah ya. Ini kisah yang paling sederhana tapi Masya Allah memberikan kita inspirasi ya. Yang pemuda pertama tadi itu di depannya itu ada dua pemuda ya, pemuda A dan B. Tiba-tiba di depannya itu ada seorang wanita yang cantik sekali ya. Nah, pemuda pertama itu menutupkan atau memejamkan matanya, jadi ghadul basar ya. Ya, karena dia ingat Allah, dia malu, dia takut pada Allah, itu karena itu dosa dan maksiat. Maka dia memejamkan matanya atau ghadul basar, atau menundukkan pandangannya ya, tidak mengikuti nafsunya. Sedangkan yang B, yang pemuda yang B tadi malah memelototi sampai menikmati ya kecantikan ya. Tahu sendiri orang Arab kalau cantik kayak apa ya. Jadi orang Arab itu kalau cantik itu luar biasa. Jadi matanya bulat, kemudian Masya Allah ya, luar biasa ya. Kulitnya itu putih banget dan menarik hati lah pokoknya. Jadi orang yang tahu kecantikan orang Arab ya, atau orang Irak, orang Iran tuh Masya Allah luar biasa cantiknya. Yang B ini mengikuti ya mungkin sekitar 5 menit lah ya sampai ini. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Syekh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi itu memberikan penjelasan bahwa orang pertama yang dia itu menundukkan nafsunya itu karena Allah, maka oleh Allah diangkat derajatnya itu tinggi sekali. Dan orang yang B yang hanya 5 menit mungkin ya, itu karena dia itu menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah. Mungkin contoh yang paling kecil ya. Jadi menjadikan menuruti hawa nafsu ya, maka dia derajatnya rendah sekali. Ini contoh paling sederhana. Betapa banyak orang itu menuruti hawa nafsunya, mulai dari dia itu meninggalkan perintah-perintah Allah atau mengerjakan larangan-larangan Allah ya. Itu berapa lama ya? Ada orang itu yang setiap hari itu berzina, bahkan sehari 2 kali ya. Dengan kekayaannya dia berzina, dia dengan kekuasaannya dia mendolimi rakyatnya, dengan kekuasaannya dia berbuat semena-mena ya. Dia nggak mikir bahwa dia itu akan berakhir ya. Nasibnya itu akan berakhir. Dia nggak ada yang abadi, itu nggak ada. Dan semua tahu ini, para artis, para penyanyi. Jadi makanya di dalam As-Su'ara, surat As-Su'ara, Su'ara itu artinya penyair ya. Kalau sekarang itu para penyanyi ya. Jadi orang-orang yang penyanyi itu kan sebenarnya tahu apa yang dia omongkan, tapi dia nggak pernah melakukan apa yang diomongkan ya. Makanya dicela dalam surat As-Su'ara itu ya. Jadi kalau kita lihat kan ada penyanyi yang mengatakan tak ada yang abadi kan gitu. Tak ada yang abadi ya. Sebenarnya benar, sebenarnya dia itu tahu. Tapi dia tidak mau melakukan apa yang dia pahami. Ya dia nyanyi-nyanyi terus saja, dia zina terus misalnya ya. Atau misalnya siapalah misalnya.
dugem terus ya, terus kemudian berbuat maksiat terus, berbuat jahat terus, para penguasa berbuat dolim terus. Nah itu menjadikan jadi manit takhoda ilahahu hawa ya. Jadi kalau diartikan secara maksimal ya, ya kalau di zaman sekarang, kalau di zaman dulu kan orang menyembah patung ya, kalau di zaman sekarang orang menyembah manusia. Memang tidak menyembah dalam arti fisik ya, tetapi dia ya menjilat ya. Kemudian ketika disuruh mendolimi ulama dia ikut, ketika dia disuruh untuk membunuh saudaranya ya gara-gara duit ya dia ini, disuruh ngomong, disuruh berfatwa ya demi kepentingan ya rezim diktator dia ikut, demi dunia ya. Jadi saya sedih sekali melihat zaman sekarang ini, masya Allah, zaman yang amburadul ya, di mana manusia itu menuhankan syekhnya, menuhankan kiainya, menuhankan ulamanya, dan ulama itu malah menuhankan nafsu. Apa enggak ya. Jadi ini pentingnya ngaji ya. Jadi karena orang sekarang itu yang namanya public figure itu memang dibuat seperti itu ya. Jadi orang tidak sadar itu diarahkan ke dalam ilahan gitu. Jadi katakan ilahan itu kan pakai tanwin itu berbentuk mustarok. Mustarok itu banyak sekali ya. Jadi makanya dikatakan ilahan, sesembahan ya. Makanya Allah itu kan tunggal ya. Baik sifat maupun makna itu Allah itu enggak ada yang tapi kalau ilahan atau robban atau robun itu pakai tanwin itu banyak. Sesembahan itu bisa matahari, bisa manusia, bisa mengikuti ya. Jadi mengikuti sesuatu yang selain Allah perintahkan itu namanya ilahan ya. Jadi banyak sekarang yang entah itu raja, entah itu presiden, entah itu padahal perintahnya salah. Tapi demi jabatan, demi uang, demi ya takutlah ya. Jadi saya kemarin mendengar dari cerita kisahnya para teman-teman kita ya. Sekarang ini para pejabat, politikus, pejuang Islam, ustadz, banyak yang munafik ya. Banyak yang munafik ya. Kenapa? Mereka mengatakan ini politik, maka kita ikuti saja. Padahal itu pemimpinnya salah. Coba bayangkan. Dia takut kalau menentang pemimpinnya itu dicopot, bahkan ditindas, bahkan diancam. Dan ini yang dialami oleh para dai-dai muda, para mujahid muda ditindas, bahkan dibunuh. Sebelum dibunuh kan terakhir tuh. Ya, yang pertama kali dikasih duit ya. Kasih duit ya, pokoknya jadi orang-orang yang diintimidasi itu ditawari dulu jabatan, ditawari duit ya. Kalau dia tergoda ya sudah selesai. Kalau dia kekeh sesuai dengan ini di jalan istiqomah ya dia akan ditindas dan seterusnya. Nah itu masih panjang ya kisahnya ya. Kemudian kisah yang kedua yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Zam Al-Hawa, ini adalah nasihatnya seorang tabi'in, pembesar tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Nah ini yang sering saya ngalah berkah ke beliau ya. Jadi Abdullah bin Mubarak ini terus terang saya baca kisahnya sering ya. Dan salah satu kisah ini saya ikuti. Suatu saat, bahkan sering kejadian ini, beliau itu habis sholat asar atau sholat yang lain itu langsung pergi pulang ke rumahnya. Kemudian ditanya oleh sahabat-sahabat lain, ya Abdullah, kamu hendak kemana? Maka beliau mengatakan, saya hendak menemui sahabat ya, para sahabat. Kemudian sahabatnya itu berkata, mana mungkin di zaman sekarang ini ada sahabat ya. Jadi Abdullah bin Mubarak ini kira-kira hidupnya itu tahun 180-an ya, Hijriah. Nah, sedangkan sahabat yang paling terakhir itu sekitar 110 sampai 20. Jadi nggak ada sahabat yang hidup. Maka beliau mengatakan begini, saya itu pulang ke rumah dan membaca kisah-kisah para sahabat. Dan saya menyelami kisah itu dan saya menganggap mereka hidup. Dalam arti mengambil kisah hidupnya. Maka mereka seperti dianggap sahabat yang masih hidup. Maka itulah yang namanya ngalah berkah. Jadi ketika saya itu membaca kisahnya sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama pilihan, seolah-olah mereka hidup di depan saya, dan kemudian saya ngalah berkah. Dan itulah amalannya yang luar biasa dari Abdullah bin Mubarak. Nah, beliau mengatakan bahwa hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam berjihad. Ya, berjihad di sini adalah tazkiyatun nafas. Jihad yang paling besar ya. Jadi jihad itu ada dua ya. Jihad yang pertama adalah jihad qital dengan perang ya. Jihad fisabilillah, mengusir orang-orang kafir ya, mengusir Amerika, mengusir Cina, mengusir Rusia, mengusir Inggris dan seterusnya. Ya kalau dulu perang mengusir Belanda ya. Kalau sekarang mengusir Cina ya, belum perang ya. Nanti kalau perang aja kita usir Cina itu jihad dengan perang atau pedang atau dengan
pistol dan seterusnya. Nah, jihad yang lebih lama daripada itu adalah tazkiyatun nafs, jihad melawan hawa nafsu ya. Jadi misalnya kita ibadah, khususnya sholat isya dan subuh ini paling berat, maka kita lawan untuk membela Allah. Kalau puasa misalnya, terutama puasa ya, puasa sunnah ini yang masya Allah godaannya berat ya. Atau dakwah malam hari ya, atau dakwah malam minggu ya, atau dakwah yang kemana-mana ya, atau tilawah ya. Ini zaman sekarang tuh tilawah 1 hari 1 juz sudah bangga banget. Padahal dulu di zaman sahabat itu seminggu sekali khatam tiap malam Jumat itu dianggap remeh. Coba bayangkan, apa nggak terbalik dunia ini? Dulu itu seminggu sekali khatam tiap malam Jumat, itu para sahabat ya. Maka sekarang itu orang 1 hari 1 juz sudah bangga. Ya itulah kalau orang nggak punya ilmu ya ini. Maka apa yang terjadi kemudian, ini saya singkat karena waktunya nggak cukup. Saya akhiri dengan kisahnya Sufyan As-Tsauri yang luar biasa, dari riwayat dari Abdurrahman bin Mahdi. Beliau mengatakan, aku pernah bermimpi. Di dalam mimpiku itu ketika suatu saat hari kiamat datang, kemudian aku bertanya kepada Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri sudah meninggal dunia ya. Itu tabiin, pemesannya tabiin ya. Sehidup dengan zaman Abu Hanifah ya. Maka aku bertanya kepada Sufyan As-Tsauri, ya Syekh, apa yang Allah perbuat kepadamu? Maka Sufyan As-Tsauri, ulama besar tadi, mengatakan, sungguh Allah memuliakanku dengan memasukkan ke surganya karena aku dulu pernah mengutamakan Allah dan mengekang hawa nafsuku. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita kisahkan, sayang waktu tidak cukup, dan mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, khususnya yang menyampaikan dan umumnya yang mendengarkan semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.